Kita kasih waktu 15 menit untuk menanggapi dari pihak Syiah, kemudian 15 menit kemudian dari pihak Ahlussunnah, baru kita buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih karena dua sumber kita sudah memaparkan kira-kira keberatan mereka terhadap Syiah. Ya. Pertama-tama, saya tidak ingin membahas buku ini karena memang saya tidak diundang untuk membahas buku ini. Ya. Saya diminta untuk hadir untuk dialog. Ya. Walaupun buku ini dijadikan rujukan, silahkan. Sebetulnya buku ini, Syiah juga menerbitkan sebuah buku yang secara tidak langsung sudah menjawab buku ini. Buku ini sebetulnya sudah diterbitkan sebelum bukunya MUI. Nama bukunya adalah Buku Putih Mazhab Syiah. Jadi Anda bisa melihat segala hal yang ditulis dalam buku MUI ini, jawabannya ada di dalam Buku Putih Mazhab Syiah. Dan ketika berbicara tentang buku, saya pikir sangat banyak buku-buku Syiah yang bisa dirujuk, ya, di Indonesia, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Tinggal apakah ustadz-ustadz kita ini mau membacanya atau tidak. Kadang-kadang yang dibaca memang buku referensi seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, At-Tahdhib dan sebagainya, Al-Hada'iq An-Nadhirah. Tetapi ustadz-ustadz, saya tanya apakah membaca buku-buku syarah daripada buku-buku itu? Bagaimana pendapat ulama-ulama Syiah terhadap riwayat-riwayat yang tadi ustadz-ustadz ini sebutkan? Karena yang namanya buku adalah karya manusia, pasti ada sahih dan ada yang salahnya. Sebagaimana dalam buku Sunni juga begitu. Syiah tidak pernah menganggap bahwa apa yang ditulis oleh para ulama Syiah semuanya adalah benar. Sekarang ulama-ulama Syiah yang kontemporer, ada Imam Khomeini, ada Said Khou'i, ada Sistani, ada misalnya Muhammad Jawad Mughniya, ada Said Ja'far Murtada Al-Amili. Kalau berbicara tentang sejarah, coba Ustadz baca buku As-Sahih fi Siratil Mustafa, Said Ja'far Murtada Al-Amili. Di situ disebutkan secara rinci bagaimana pendapat Syiah tentang sejarah Rasul dan keluarga Rasul SAW. Jadi saya pikir ustadz-ustadz kita, tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada kedua Pak Kiai, tapi saya melihat bacaan dari buku-buku Syiahnya masih kurang. Silahkan baca buku-buku Syiah dan saya bisa supply nama-nama buku Syiah dan antum bisa surfing di internet. Misalnya antum bisa buka misalnya Maktabah Asy-Syiah, buka Maktabah Asy-Syiah. Ada Maktabah As-Siraj, ada Maktabah Narjis, ada Maktabah Ahlul Bait. Di situ antum bisa menemukan ribuan buku-buku Syiah yang bisa menjelaskan semuanya itu. Itu satu. Kedua, saya ingin menanggapi apakah Syiah ini adalah sebuah madhab yang tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bait. Saya pikir ini pernyataan yang penting, Ustaz. Mengatakan bahwa Syiah tidak ada hubungan dengan Ahlul Bait, hanya propaganda saja, adalah sebuah tuduhan yang tidak ada dasarnya. Saya bukan Ahlul Bait, saya keturunan Ahlul Bait. Antum gak cinta sama saya gak ada masalah. Tapi kalau kita tidak cinta sama Ahlul Bait yang sesungguhnya, kita tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Di dalam kitab Kanzul Ummal disebutkan, Man mata ala hubbi ali Muhammad mata taiban, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan. Itu di dalam kitab-kitab Sunni. Ada kitab Ya Nabiul Mawaddah yang penuh dengan hadis-hadis tentang kecintaan kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Syiah cinta kepada Ahlul Bait, mengikuti Ahlul Bait. Apakah Syiah hanya propaganda mengikuti Ahlul Bait? Tidak. Syiah mengikuti Ahlul Bait dan itu ada sanad-sanadnya. Sanad-sanad ini membuktikan bahwa Syiah mengikuti Ahlul Bait alaihimussalam. Syiah bukan ciptaan Abdullah bin Saba sebagaimana yang dituduhkan. Syiah bukan ciptaan orang-orang tertentu. Ada hadis bahkan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur tertulis Nabi SAW menyatakan bahwa ketika turun firman Allah, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dalam kitab Durrul Mansur dikatakan, Nabi bersabda apa? Dibilang anta wa syi'atuka hum khairul bariyah ya Ali. Jadi kalimat Syiah itu sendiri bukan kalimat yang negatif. Dalam Al-Quran ada kalimat wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Orang Nabi Ibrahim itu orang Syiah, tapi Syiahnya Nabi Nuh. Jadi kalimat Syiah itu bukan kalimat yang negatif. Dalam Al-Quran 4 kali disebutkan kalimat Syiah. Syiah menjadi negatif ketika propaganda Bani Umayyah. Muawiyah melakukan serangan kepada Syiah dan kepada Ali bin Abi Thalib selama 80 tahun. Ali dicaci maki di atas mimbar selama 80 tahun dalam periode Bani Umayyah. Saya tanya kepada antum, siapa yang membunuh Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda, Ya Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah
Hadis masyhur, yang akan membunuh Ammar adalah sebuah kelompok yang zalim, dan Ammar berada di dalam pihak Sayyidina Ali yang diperangi oleh Muawiyah. Dan ini sekaligus menjawab kata-kata antum bahwa 12 khilafah dalam masa itu tidak ada sedikit pun kerusuhan. Itu betul-betul keluar daripada fakta, bertentangan dengan fakta. Kapan terjadi peperangan Jamal? Tahun 35 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Kapan terjadi peperangan Siffin? Kapan terjadi peperangan Nahrawan? Kapan terjadi peperangan-peperangan itu? Jadi kalau antum mengatakan bahwa selama 12 khalifah umat Islam semuanya tenang-tenang, itu tidak benar. Itu bertentangan dengan fakta. Karena itu sebetulnya saya tidak ingin mengungkapkan sejarah yang sesungguhnya. Anda bisa baca itu dalam kitab-kitab. Syiah berpegang kepada 12 imam memang bukan hanya ada dalam hadis. Dalam Al-Quran tidak eksplisit menyebut 12 imam. Tetapi ada firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Jadi Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai imam, lalu dia berdoa, ya Allah dari keturunanku. Imam-imam yang dianggap imam oleh Syiah, keturunan Rasulullah SAW adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. La yanalu ahdiyadz zalimin, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan posisi itu. Nah, ini kita juga bisa lihat di dalam riwayat-riwayat makna daripada ayat itu. Sebetulnya masalah imamah memang masalah khilafiyah antara sunnah dengan Syiah. Tetapi secara tidak langsung sunnah itu percaya dengan imam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba secara aklamasi diakui sebagai khalifah yang harus ada setelah wafat Rasulullah? Karena mereka berkata kalau tidak ada pemimpin bisa rusak ini umat. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa tidak terjadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepada orang-orang untuk memilih Umar bin Khattab? Kenapa Umar bin Khattab menunjuk 6 orang untuk memilih Utsman bin Affan? Karena mereka melihat bahwa kepemimpinan itu adalah wajib. Nah, karena itu sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak secara eksplisit mengatakan imamah wajib, Syiah mengatakan imamah wajib. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkan dunia yang fana ini tanpa dia meninggalkan seseorang imam untuk melanjutkan misinya. Karena itu ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan Ali imam min ba'di, Ali khalifati, Ali wasiyyi, dan macam-macam. Antum bisa buka buku Mustadrakul Hakim. Dalam kitab Mustadrakul Hakim berbagai macam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang bagaimana Ali yang seharusnya menjadi imam setelah Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, Syiah bukan tidak memiliki argumentasinya kuat, dan Syiah tidak mau mengatakan bahwa orang lain sesat, enggak. Syiah mengatakan bahwa kami punya prinsip imamah, orang lain tidak punya prinsip imamah, tidak sesat. Syiah adalah madhab yang paling hati-hati mengatakan orang lain sesat. Kalau ada 1 orang ulama Syiah, 2 orang ulama Syiah mungkin itu sebagian. Dalam Sunni ada yang ekstremis, dalam Syiah ada yang ekstremis. Tetapi kita tidak mengambil yang ekstremis. Kita punya ulama-ulama yang memiliki otoritas yang tinggi yang menjadi panutan. Imam Khomeini menjadi panutan, Ali Khamenei menjadi panutan, Sistani menjadi panutan, ulama-ulama Syiah yang agung. Jalaluddin Rahmat bukan panutan, Ustaz. Jalaluddin Rahmat tidak lebih daripada saya dan antum. Dia orang yang kadang-kadang berpikirnya bebas. Sebagaimana antum, misalnya orang-orang NU tidak suka kepada JIL, orang-orang Syiah juga menganggap Jalaluddin Rahmat itu tidak sepenuhnya orang-orang yang committed. Dia juga berpikirnya bebas. Seperti itu kita tidak bisa batasi. Dan itu adalah sebuah kehidupan di Indonesia. Nah, jadi saya pikir antum kemudian Syiah ini di atas namakan Jalaluddin Rahmat saya pikir itu tidak tepat. Berkenaan dengan Al-Quran, saya teringat dengan kata-kata saya punya dosen, Profesor Dr. Nurkholis Majid. Dia di mana-mana bawa Al-Quran cetakan Iran yang bagus. Ketika orang tanya, Syiah punya Quran lain, Jalaluddin Rahmat Cak Nur bilang, benar, Syiah punya Quran lain. Ini Qurannya Syiah, cetakan Iran, lebih bagus daripada Qurannya kita. Pernah seorang ulama meminta siapapun yang bisa menemukan Al-Quran Syiah seperti yang dituduhkan itu, saya akan kasih uang miliaran rupiah. Kalau ada Al-Quran Syiah yang berbeda dengan Al-Quran yang ada sekarang ini, dia akan kasih hadiah besar. Saya 6 tahun di Iran. Saya orang yang kritis. Saya mencari Al-Quran yang konon katanya Quran Syiah, tidak pernah ada. Kalau ada perbedaan 1 huruf saja akan terjadi heboh seluruh dunia. Israel yang kadang-kadang menerbitkan Al-Quran berbeda waw saja, 1 waw tidak dicantumkan, seluruh dunia bisa tahu. Apalagi kalau 1 Al-Quran.
Jadi satu hal yang tidak masuk akal. Adapun riwayat yang antum katakan, riwayat itu ada dalam kitab sunnah, riwayat itu ada dalam kitab Syiah. Dan kita tidak meyakini itu. Dalam kitab Ulumul Quran, Suyuti, ada riwayat yang menyatakan bahwa sebagian sahabat mengatakan bahwa ayatul rajam harusnya ada dalam Al-Quran. Antum tahu itu saya pikir. Dalam kitab Ulumul Quran, Suyuti, diriwayatkan bahwa seorang sahabat bilang, mana ayatul rajam? Kok nggak ada? Dulunya ada zaman Nabi. Oh, tidak apa-apa. Syiah mengatakan ini riwayat, pasti riwayat ini ahad atau riwayatnya tidak sahih. Syiah juga mengatakan begitu. Nah, jadi saya pikir bahwa kita harus melihat kepada ulama-ulama yang betul-betul memiliki otoritas untuk bisa kita menjelaskan pendapat madhab lain, bukan pendapat madhab kita. Masalah sahabat, Bapak dan Ibu-Ibu, memang salah satu masalah yang sangat sensitif adalah masalah sahabat. Apakah Syiah mengkafirkan semua sahabat? Tidak. Oh, itu ada dalam Al-Kahfi. Dalam Sahih Bukhari juga ada riwayat yang sama. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat yang sama bahwa para sahabat nanti di hari kiamat tiba-tiba sahabat keluar daripada rombongan Nabi. Lalu Nabi berkata, ila aina, mau kemana? Terus mereka menyebutkan satu kata. Terus Nabi bilang, mereka adalah sahabatku. Lalu tiba-tiba ada kalimat, innaka la ta'rif ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Disebutkan di dalam hadis itu disebutkan dengan kalimat yartaduna ala adbarihimul qahqari. Begitu kata hadisnya. Syiah tahu bahwa hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim, ada dalam kitab Ahmad bin Hambal, ada dalam berbagai kitab hadis-hadis dalam Sunni. Tapi Syiah tidak pernah mengatakan, Sunni berkata bahwa bahwa Sunni mengkafirkan atau mengatakan bahwa sahabat murtad. Enggak pernah. Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan Ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hol, orang Syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya. Nanti akan kita ada tanya jawab lagi. Oke. Memang tidak akan tuntas kalau dibahas sampai detail, tapi kita juga akan bagi waktu 10 menit sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta, dan kita persilakan bebas ya, mungkin dari salah satu narasumber silakan ya, untuk menanggapi 15 menit. Ya, singkat saja. Betul. Saya ingin mendapatkan pernyataan secara tegas dari Habib, juga dari Ustadz Muhammad Babul Ulum terkait dengan sabus sahabah. Apa pandangan Anda kalau mencaci maki sahabat? Boleh atau tidak? Ya. Mengatakan sahabat itu murtad, boleh nggak Pak? Tidak boleh, Pak. Baik, cukup. Saya ingin mendengar itu saja. Saya juga mau tanya Bapak. Seandainya yang melakukan mencaci sahabat adalah sahabat sendiri, bagaimana pandangan Bapak? Saya tidak ingin mengatakan, saya tanya dulu. Saya tanya Bapak juga. Ya. Seandainya sahabat mencaci sahabat lain, gimana pandangan Bapak? Baik. Tapi tidak akan sampai kepada kalimat mengkafirkan, memurtadkan. Oke, sekarang saya jawab. Saya sebagai moderator, ini kan waktu saya, Pak. Kalau saya yang mengatur kan boleh. Tadi Oke. Anda tanya saya. Ya, bentar dulu. Saya tanya. Ini biar tahu poinnya kan? silakan lanjutkan. Kemudian jadi berarti ini bukan Syiah yang ekstrim, paham? Beliau nggak ada masalah dengan kami. Yang menjadi masalah ketika mengatakan laknatullah alaiki ya Aisyah, laknatullah alaiki ya Aisyah. Hati-hati, saya dapatkan di dalam kitab Anda. Kalau Anda tidak, saya tidak begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian yang kedua, harus dipastikan juga bahwasanya tahrif Al-Quran menurut kami adalah final. Soal tahrif tidak tahrif jangan sampai dipersoalkan lagi. Al-Quran buat kami asli selama-lamanya. Dan ini kalau sudah Anda mengatakan asli atau tidak? Ya baik, ini berarti sama dengan kami. Berarti taubat sudah. Baik, ini kan waktu punya saya. Nanti biar saya cuma pertanyaan poin ini saja. Ya, kan sudah jelas. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang lain, barangkali terkait dengan keyakinan kita masalah putri Nabi, bagaimana pandangan Anda? Siapa yang putri Nabi itu?
Baik. Kemik, silakan. Berarti tidak ada masalah. Padahal kita sudah tahu bahwasanya informasi yang sampai kepada kami semacam itu, dan ini bisa kami pertanggungjawabkan. Dan ini namanya diskusi kan nggak apa-apa Habib ya. Agak ketawa-tawa sedikit nggak apa-apa. Biar ini kan sama-sama Islam. Terima kasih. Saya kasih kepada Ustadz Idrus. Ayo, Silakan. Lanjut. Ya, masih lama. Terima kasih. Saya mengomentari beberapa pernyataan dari Habib Hussein Syihab bahwa ulama Syiah itu banyak. Ini memang repotnya kita ketika berdialog dengan Syiah. Padahal Kang Jalal itu ketua umum Dewan Syuro Ijabi. Tetapi ternyata bukunya tidak dianggap sebagai representasi Syiah. Syiah ala Jalal pribadi berarti. Berarti kan begitu. Kemudian yang kedua, masalah riwayat di dalam Ad-Durrul Mansur ketika menafsirkan ulaika hum khairul bariyah anta wa syi'atu ya Ali, kata para ulama itu bukan hadis yang sahih karena sanadnya maqtu, tidak muttasil. Kemudian masalah 12 khalifah tadi, 12 khalifah dikaitkan dengan 12 imam. Itu sudah saya katakan jelas tidak nyambung sama sekali. Karena di dalam satu riwayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz, oleh Dr. Babul Ulum, la yazalul Islamu azizan, Islam akan tetap kuat. Maksudnya kuat, Islam ini akan tetap bersatu, terutama menghadapi musuh-musuh non-Islam dan tidak mengalami perpecahan sampai 12 orang khalifah. Dan hadis ini kalau diartikan dengan 12 imamnya Syiah itu tidak bisa. Karena yang menjadi imam Syiah, yang menjadi khalifah hanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Dan itu pun setelah itu diserahkan kepada Muawiyah. Putra selanjutnya Sayyidina Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Ali Zainal Abidin, semuanya ada yang menjadi khalifah. Sedangkan hadis yang dipakai 12 imam, mereka bukan imam. Ini kan persoalan. Kemudian yang kedua, ini masalah apakah Syiah ini ajaran Ahlul Bait. Kalau menurut saya tidak menuduh bahwa Syiah ini menisbatkan diri kepada Ahlul Bait hanya propaganda, bukan menuduh. Tetapi ini adalah informasi dari kitab Syiah sendiri, yaitu kitab Rijalul Kashi. Saya kira Sayyid Hussein Syihab tahu sama kitab itu. Saya kira tidak perlu saya tampilkan, dan beliau mungkin terhadap kitab Syiah lebih tahu dari saya. Ternyata ulama Syiah ketika mengomentari para perawi hadis dari Ja'far Shadiq, katanya banyak menyampaikan al-akhbar al-mawdu'at wal munkarat, hadis-hadis palsu dan mungkar. Tujuannya yastakiruna bidzalikan nas wa ya'khuduna minhumud darahim. Itu kan sangat jelas di dalam kitab Syiah bahwa orang-orang yang membawa-bawa nama Ahlul Bait itu hanya propaganda. Itu di kitab Syiah, bukan di kitab kami. Kemudian masalah tadi pernyataan Habib Hussein Syihab yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu bukan aliran sesat, gitu Beb ya. Nah kalau memang Ahlus Sunnah ini bukan aliran sesat, mengapa orang-orang Syiah banyak mengajak orang-orang Sunni ikut Syiah? Kan sudah tidak sesat, mengapa diajak pindah? Kan sudah tidak sesat. Justru dengan perpindahan sebagian warga Sunni menjadi Syiah banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi konflik. Ini kan problem. Katanya tidak sesat, kok diajak pindah, ini kan problem. Seandainya tidak diajak itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, masalah mengomentari tentang sahabat yang dimurtadkan di dalam kitab Syiah. Dalam Al-Kafi ada riwayat kanan nasu ahla riddatin ba'dan nabi illa thalathah. Manusia itu semuanya murtad setelah ditinggal Nabi kecuali tiga orang. Di dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada riwayat bahwa para sahabat itu murtad. Yang ada itu ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Dan di dalam Al-Bukhari itu beda dengan Al-Kafi. Di dalam Al-Bukhari ada hadis yang menjelaskan sebagian sahabat melakukan perbuatan yang keliru. Tetapi di dalam Al-Bukhari banyak menyebutkan manakib para sahabat. Ada manakibnya Khulafaur Rasyidin, ada manakibnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya ada. Tapi kalau di dalam kitab Syiah ada enggak manakibnya para sahabat? Tidak ada. Misalnya manakibnya Abu Bakar, manakibnya Umar, manakibnya Utsman, manakibnya Ummahatul Mukminin. Beda itu. Jadi tidak bisa disama-samakan antara Syiah dengan Sunnah, itu tidak bisa disama-samakan. Karena kadang yang di Syiah itu adalah qadhiyah kulliyah, persoalan yang bersifat general, sementara hadis yang ada di dalam Sunnah itu sebenarnya qadhiyah juz'iyah, persoalan yang bersifat parsial atau sebagian saja. Ternyata disama-samakan antara qadhiyah juz'iyah dengan qadhiyah kulliyah itu tidak bisa disamakan, itu harus dibedakan. Kemudian yang ketiga, masalah imamah, bahwa di Ahlus Sunnah itu ada imamah, memang ada imamah, tapi beda dengan Syiah. Kalau di Syiah imamah itu dianggap sebagai rukun iman. Kalau di dalam Ahlus Sunnah imamah itu masalah furu'. Karenanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, annal bahtha fil imamah laisa minal muhimmat fid din. Kajian tentang imamah bukan termasuk persoalan penting di dalam
pokok-pokok agama karena ini masalah furu. Sementara orang Syiah menganggap imamah ini bagian dari persoalan furu, dan imamah ini berpengaruh terhadap semua ajaran Syiah, terhadap semua usul ajaran Syiah, rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada rukun Islam tentang masalah imamah. Kemudian juga saya perlu mengomentari bahwa ada beberapa amaliyah yang dilakukan oleh mayoritas muslim sunni yang pertama kali melakukan adalah Syiah. Contohnya seperti tawasul. Kalau tawasul itu bukan dari Syiah tapi dari para sahabat. Kemudian masalah haul, masalah tabarruk itu bukan dari Syiah tapi dari Rasulullah SAW. Yang berbeda hanya orang-orang Salafi Wahabi itu. Dengan masalah tawasul, tabarruk, kemudian masalah maulid itu yang memulai pertama kali bukan Syiah. Bukan Syiah Imamiyah, tetapi menurut orang yang anti maulid, orang Salafi Wahabi yang kontra maulid, katanya yang pertama kali menggelar itu Syiah Fatimiyah di Mesir. Tetapi kata yang pro maulid bukan ulama Syiah, tetapi seorang raja Sunni dari Irbil di Irak, As-Sultan Muzaffaruddin Zainuddin Kukburi bin Buktikin. Beliau meniru jejak langkah gurunya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Mullah, seorang ulama sufi yang soleh. Seperti diterangkan oleh Imam Abu Syamah di dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Jadi saya rasa masalah hal-hal yang dianggap itu orang Syiah yang pertama kali memulai, saya kira itu tidak perlu saya kira tidak perlu dibahas, karena setahu saya Syiah ini sering mengaku-ngaku. Jadi misalnya usul fikih yang pertama kali membuat Syiah, maulid yang pertama kali membuat Syiah. Kadang Syiah yang bersangkutan itu bukan Syiah Imamiyah. Misalnya seperti ilmu nahu. Ilmu nahu itu yang pertama kali berinisiatif itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu diklaim oleh Syiah itu berarti Syiah yang pertama. Padahal Abul Aswad Ad-Du'ali Syiahnya bukan Syiah Imamiyah Rafidhiyah yang oleh kami dianggap Rafidhah, tetapi itu sebenarnya Syiah yang Mu'tazilah, Syiah yang moderat. Pokoknya orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terjadi konflik antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itu akidahnya tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masalah bahwa Syiah dari Habib Hussein Syihab. Ini saya kira menarik ya, karena ini diskusi ilmiah, nanti bisa dilanjutkan entah melalui buku atau apa. Kalau saya tetap berpandangan Syiah ini menurut kami intisab kepada Ahlul Bait itu hanya propaganda, tidak sungguhan. Mengapa? Kalau beliau misalnya mengaku masalah sanad, saya setelah membaca kitab Al-Kafi dan lain-lain tentang sanad itu sulit untuk membuktikan akurasinya. Hampir semua sanad di dalam kitab-kitab Syiah menggunakan redaksi mu'an'an, an fulan, an fulan, an fulan. Jadi tidak ada yang pakai tasmi' atau tahdits, haddatsana fulan, akhbarana fulan, tidak ada itu. Sehingga sangat sulit untuk melacak antara rawi A dengan B gurunya apakah benar-benar bertemu atau justru malah fiktif itu. Ini saya kira perlu dikaji. Kemudian yang kedua, terkait dengan kitab-kitab hadis Syiah. Syiah ini perkembangannya dalam ilmu Naqdul hadis, ilmu kritisisme hadis ini sangat terlambat dari ulama sunni. Kalau ulama sunni sejak masa qudama, sejak masa-masa salaf itu sudah populer mengkaji tentang hadis sahih, hasan, dhaif, juga tentang perawi-perawi thiqah dan lain sebagainya. Syiah ini tentang masalah ilmu rijalul hadis dan mustalahul hadis ini perkembangannya ratusan tahun berikutnya. Karenanya sangat sulit untuk membuktikan kesahihannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, mengomentari pernyataan Habib Hussein, kata beliau tidak ada ulama Syiah yang menyatakan bahwa kitab-kitab Syiah itu semuanya sahih. Saya katakan jelas tidak benar. Ada buku yang diterbitkan oleh Mizan, penerbitnya yang punyaannya Ustadz Said Haidar Bakir, buku berjudul Dialog Sunnah Syiah, karangan ulama Syiah Syarafuddin Abdul Husain Al-Musawi. Di bagian belakang beliau mengatakan bahwa kitab standar Syiah yang 4 semua isinya sahih, mutawatir, dan isinya dipastikan kesahihannya, tidak ada yang dhaif. Itu ada di kitab tersebut. Jadi kalau ada orang Syiah mengatakan bahwa tidak ada ulama Syiah yang mengakui kesahihan kitab-kitab Syiah, mungkin lupa dengan kitab Syiahnya sendiri. Terima kasih. Cukup atau apa? Masih ada sisa waktu 2 menit? Mau ditambah atau cukup? Ada sisa waktu 2 menit? Cukup? Beliau kan terakhir. Itu tadi waktu saya itu. Cuma diambil sama beliau. Nggak mau ditambah lagi? Apa cukup? Baik. 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Jadi singkat saja, sebenarnya kami tetap fokus kepada referensi-referensi yang saya temukan, Ustadz Habib, mohon maaf. Jadi dialog ini bagaimana sekiranya pernyataan-pernyataan seperti Hadratus Syekh Qasim Asy'ari. Kami tidak akan berani mengatakan ketika orang yang mencaci maki sahabat itu dikatakan kafir. Kami ini nggak punya kapasitas itu.
Tapi kalau Hadratus Syekh Qasim Asy'ari sudah mengatakan demikian di dalam kitab Qanun Asasi dan dikutip di sini, maka kami mau bilang apa kalau Hadratus Syekh? Walaupun pimpinan umum kami sekarang barangkali berbeda sedikit, tapi kami akan tegas bahwasanya Hadratus Syekh mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar, izin. Nah, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum rafidiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini kan dikutip oleh Hadratus Syekh. Kalau setingkat kami yang mengikuti Hadratus Syekh saja, katanya beliau bahwasanya ada kelompok Rafidiyun, kelompok Syiah yang ekstrim, yang sampai mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini beliau mengatakan termasuk orang yang keluar daripada Islam, jangan diikuti. Ini kan jelas. Kalau cuma setingkat saya ngomong begitu, jangan diikuti. Saya cuma pansurbana saja yang hebat. Tapi kalau ilmunya ya ikut Hadratus Syekh saya. Demikian. Sehingga nanti kalau menyalahkan, jangan salahkan saya. Sampean ini kok menyimpulkan apa? Menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kami. Oke. Dan sekali lagi terakhir minta waktu setengah menit, tolong jangan sampai nanti setelah saya ngomong begini, oh ini Pak Misbah ini sudah kerasukan Wahabi ini. Enggak, saya tetap Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat narasumber sebelumnya. Silakan kepada narasumber mungkin mau minum-minum dulu atau apa. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebenarnya harapan dari pihak Polres itu jam 11.30 selesai. Tapi kita selesai